Kalau kita menganalisis teks atau kalimat, ya, kalimat ini kan nanti berada di dalam paragraf. Nah, kita harus subjek, predikat, objek itu harus pas. Nah, di dalam predikat ini nanti dia akan tersplit menjadi predikat yang aktif. Misalnya have, has, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, misalnya present perfect. Misal Ibu ambil contoh dan tenses yang lainnya. Berarti dia aktif. Kemudian predikat yang di sini nanti akan misalnya am, is, are, kata kerja bentuk ketiga. Dia akan menjadi pasif di sini. Dan satu lagi, di bagian predikat itu nanti akan kita temukan predikat yang berbentuk nominal. Yang tidak ada kata kerja. Tidak aktif, tidak pasif. Dia si predikatnya itu ada kata sifat, kata benda, kata keterangan, noun, adjective, adverb, dan seterusnya. Nah, jadi ada 3 bagian dari predikat. Jadi yang kita sorot memang yang pertama predikat. Kita cari dulu predikat dari awal paragraf misalnya. Nanti kita akan mengetahui. Kalau kita sudah tahu bagian predikatnya, kita akan paham. What does the text tell us about? Itu nanti kita tahu. Gitu. Nah, di sini ini aktif ya. Aktif ya. I have finished the project misalnya. Kalau dia dipasifkan berarti the project has been finished by me. Nah, ini dan tesis yang lainnya nanti juga akan kita elaborate, akan kita uraikan. Nah, di sini akan pasif dia. Akan menjadi di. Ya, the project is finished. Ya. The project is finished by the students misalnya. The project is finished by the students. Seperti itu. Ya. Atau misalnya the project was presented by the students. Nah, itu kan pasif. Jadi di predikat dulu yang akan kita kencangkan. Mungkin sudah atau pasti sudah oleh Bapak Ibu guru di SMA Mutiara Duri sudah mengajarkan bagaimana how to analyze the sentence of the paragraph. Bagaimana menganalisis kalimat pada paragraf sedikit demi sedikit ya kita pelajari anak ya. Nah, kalau dia nominal yang dia tidak ada kata kerja. Jadi misalnya ada was, ada were. Nah, seperti ini. Dia diikuti kata benda, kata sifat dan seterusnya. Nah, ya dia nominal. Jadi misalnya the students were happy to hear a good news 2 days ago. Gitu kan? The students were happy. Happy is adjective. Di kalimat yang Ibu sebut barusan tidak ada kata kerjanya ya. The students were happy to hear a good news 2 days ago. Berarti happy itu adalah kata sifat. Nah, seperti itu. Jadi jika kita menemui atau mendapatkan kalimat, cari dulu predikatnya. Nah, seperti yang paragraf 1 ini. Predikatnya mana dari kalimat sepanjang ini? Predikatnya adalah is. Nah, seperti ini. Ini adalah bagian predikatnya. Nah, ini bagian predikatnya. Bu, yang membatasi subjek berarti yang berspidol warna hijau. Hijau ini terus, nah ini kan dia ya. Nah, ini adalah subjeknya. Nah, jadi kalau kita sudah menemui predikat, sudah kita temukan predikatnya, maka sepanjang apapun di sebelah kiri predikat itu pasti subjek gitu. Itu yang dibincangkan nanti di dalam teks gitu. Itu otomatis seperti itu. Ya. Jadi temui dulu predikat. Bu, aku belum bisa menemukan atau membagi mana batas subjek dengan predikat. Ya, yang membatasi subjek dengan predikat itu, oke, Ibu hapus dulu ini. Ini dihapus dulu. Oke. Yang membatasi subjek dengan predikat, ya, kita itu kan nanti akan sering begini misalnya. Subjek, predikat, objek. Nah, cara membatasi subjek dengan predikat ini kan, nah ini. Berarti nanti akan am, is, are, itu membatasinya. Kemudian ada was, ada were. Ini yang membatasi subjek dengan predikat. Terlepas dia aktif atau pasif, atau nominal yang tadi.
Kemudian kita akan menemui have, has, ya, had, kata kerja bentuk ketiga dan seterusnya. Kemudian nanti kita akan menemukan kata kerja bentuk kedua. Itu yang membatasi subjek dengan predikat. Membatasinya. Atau nanti kita menemukan kata kerja bentuk satu, ada penambahan s atau is karena dia orang ketiga tunggal pada simple present tense. Atau kita menemukan models auxiliary seperti can't, kita menemukan could, kita menemukan will, would, dan seterusnya. Itu kan yang membatasi subjek dengan predikat. Nah, seperti Ibu barusan kan, dari kalimat the short term sampai kata Wednesday itu kan panjang. Nah, tapi ada is di sini. Nah, inilah predikatnya. Nah, gitu, yang membatasinya. Jadi the short term mental health impact of playing video games itu adalah subjeknya. Yang kita artikan dampak kesehatan mental jangka pendek ya. Dampak kesehatan mental jangka pendek dari bermain video games. Nah, berarti itu yang dibincangkan sampai bawah begitu. Subjek itu yang diomongin, mau berapa paragraf dia ke bawah, berarti itu yang diomongin. Apalagi ini di paragraf pertama. Nah, itu subjeknya. Nah, itu perlu sekali. Di awal paragraf yang kita temukan, dia membincangkan apa? What does the text tell us about? Itu kelihatan di situ. Jadi ini dampak kesehatan mental jangka pendek dari bermain video games. Itu kan. Nah, nanti baru dia menuturkan hasil survei segala macam, diungkap dia. Di reveal dari dia, diungkap dari penulis ini. Is probably too small to be noticeable, katanya. Kemungkinan ya sedikit untuk terlihatnya. According to major study. Nah ini, kalau ada kata study, itu research, penelitian. By the University of Oxford, published on Wednesday. Gitu ya. Jadi kalau ada study itu research. Wah, berarti ini pasti. Yang diomongin adalah penelitian. Yang diomongin adalah research. Yang diomongkan adalah study. Yang diomongin adalah eksperimen. Bisa kan? Ya. Our study. Nah, predikatnya ini. Nah, itu ya, Nak ya. Langsung kan ketemu predikatnya Vines. Jadi tadi yang ini ya. Berarti yang ini ya. Oke. Ini kenapa ada tulisan ini ya? Ya. Berarti Vines itu karena studinya singular ya. Little to no evidence of connections between gameplay and well-being. Well-being itu kesejahteraannya ya. Jadi bahagia tidak anak bermain video games gitu kan ya. Ya. Jadi penelitian kami menemukan little to no evidence, nggak ada bukti katanya, tidak ada bukti. Nah, berarti hasil dari penelitian. Tidak ada pembuktian hubungan antara gameplay dengan kenyamanan atau kebahagiaan anak itu bermain gameplay. Said Andrew, bla bla bla, a researcher, dia seorang peneliti at the University Oxford Internet Institute. The study surveyed. Mana predikatnya, Nak? Yang spidol merah ini. Surveyed. Nah, ini kata kerja bentuk kedua. Berarti dia predikat. Surveyed. Penelitian menyurvei 38.000 players pemain video game from the English-speaking world, asking them to rate their mental well-being and comparing it with the amount of time they spent gaming in the previous 2 weeks. Jadi saat dia bermain video games itu atau game itu 2 minggu sebelumnya. Ada kata previous. Previous means before ya, atau preceding. Ya, atau preceding. Nah, seperti ini. Ada di soal nomor 1 ya, preceding. Nah, jadi yang dibincangkan adalah penelitian terkait dampak kesehatan mental jangka pendek jika anak-anak itu bermain video games. Ya, Ibu munculkan paragraf yang ke-2. Ya. Ya, kita ambil poin-poinnya saja, menemukan predikatnya. Karena itu kuncinya di situ ya. Oke. Many have warned. Nah, predikatnya adalah ini. Have warned. Oke. Ini adalah present perfect. Loh, kok besar begini. Kata kerja bentuk ketiga. Nah, ini kata kerja bentuk ketiga. Have warned. Banyak ya, orang sudah memperingatkan ya, banyak memperingatkan about video games possible addictive qualities. Takutnya dia kecanduan. Nah, di sini ada addictive qualities. Berarti dia frase ya. Ya, addictive di sini adalah kata sifat yang sifatnya kecanduan, jadi terus-menerus mainnya. Qualities adalah kata benda.
Nah, dia menjadi noun phrase. And their potential harm to players' well-being, leading to far-reaching and widely contested health policy decisions. Nah, ini terkait dengan research yang tadi. Widely secara melebar ya yang diteskan terhadap ada dampaknya tidak kepada kesehatan. Said the study, masih mengulas tentang penelitian. Published by the Royal Society. Oh, jadi ada kelompok penelitian yang lain di luar yang tadi. Di negara Cina, children are only allowed. Nah, mana nak predikatnya nak? Oke, Ibu ganti warna. Predikatnya adalah are only allowed. Are only allowed. Nah, ini. Predikatnya. Oke. Nah, jadi nanti mudah kalau kita terbiasa menemukan predikat dari kalimat soal. Bermanfaat nanti untuk kognitif. Nanti kan dalam kognitif itu ada numerasi, ada literasi. Yang penalaran kognitif yang pertama dengan penalaran matematika juga. Di situ ada literasi. Jadi kita membiasakan how to analyze the sentence. Bagaimana menganalisis kalimat. Dari predikatnya dulu. Sangat sederhana. Nah, di situ ada am, is, are. Nah, di kanannya allowed. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, berarti dia pasif dong. Di. Nah, ya di. Ya kan di. Jadi anak-anak, nah, are only allowed, hanya diizinkan. Nah, jadi dia pasif ya. Ini. Am helped, dibantu. Is studied, dipelajari. Are contributed, dikontribusikan. Are supplied, disupplied, dan seterusnya. Nah, ini kan yang membatasi dia subjek dengan predikat. Nah, ini predikat ini. Jadi tenses yang anak-anak Mutiara Duri pelajari, baik dia itu aktif ataupun pasif, itu adalah predikatnya. The students are learning biology. Are learning itu adalah predikatnya. Jadi tenses itu ada di predikat. Tenses kan bisa aktif, bisa pasif. Ada di predikat, bukan di subjek dan objek. Nah, jadi ini penguatan dulu ya, Nak ya. Nah, nanti jadi apa ya? Jadi ajak gitu. Jadi pas kita menganalisis kalimatnya itu. Nah, jadi misalnya I am helped, aku dibantu. I am helped some money by him. Aku dibantu uang oleh dia misalnya. English is studied by the students. Bahasa Inggris dipelajari oleh siswa. Ya. Nah, they are misalnya they are invited by the school. Mereka diundang oleh sekolah dan seterusnya. Itu kan pasif. Di sini juga ada are only allowed. Hanya diizinkan to game for 1 hour each day on Fridays, Saturdays, and Sundays. Nah, itu ada di soal kalau nggak salah ya. Our results. Mana predikatnya? Show. Karena resultnya pakai S, hasil dari penelitian tadi, show-nya nggak pakai S lagi. That. Nah, bila ada that di dalam kalimat, di kanannya itu subjek predikat lagi. Berarti subjeknya the impact of time spent playing video games on well-being. Nah, ketemu kita di sini dengan is. Ini predikatnya. Nah, gitu. Ini predikatnya. Maka subjeknya adalah the. Oke, warna beda. Nah, the impact of time spent playing video games on well-being. Itu adalah subjek. Predikatnya adalah is. Di kanan that. Nah, jadi kalau ada that, usahakan subjek predikat lagi. Ya, oke. Probably too small to be subjectively noticeable. Ya, secara individu dia tidak terlihat ya. Kecil terlihatnya. And not credibly different from zero. The study said. Hasil penelitian juga. Game publishers, including Sony, Microsoft, and Nintendo, mana predikatnya, Nak? Ini ya. Ini predikatnya. Nah, ini kata kerja bentuk kedua, provided. Berarti subjeknya adalah game publishers, including Sony, Microsoft, and Nintendo. Itu subjeknya. Nah, udah bisa sekarang ya menemukan predikat ya. Pokoknya harus rapi, harus ketemu aja predikatnya. Jadi antara subjek dengan predikat itu dipenggal dia, dipotong dia dengan am, is, are, was, were, have, has, had. Kemudian verb 1, verb kedua, dan kata kerja models. Itu saja tuh. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must, models, auxiliaries. Itu yang membatasi antara subjek dengan predikat. Ya, ini akan sering sepertinya. Ya, kita mengulas ini.
memberikan kepada peneliti with the time each respondent spent playing with their consent. Perhatian mereka, ya. Nah seperti itu. Jadi predikatnya provided. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan predikat, kalimat mau dibalik-balik itu bisa. Bisa aktif pasif, pasif aktif, bisa terbalik-balik dengan waktu singkat. Contoh begini, nah di luar ini ya contohnya. Di mana dia bisa terbalik-balik. Kalau kita sudah ketemu dengan yang namanya predikat. Misalnya begini, the students have finished this project since last week. Nah, kenapa pentingnya dari kalimat sederhana saja kita temui predikatnya? Karena ini predikatnya kan. Kenapa? Kenapa kok penting banget gitu? Ini kan predikatnya. Present perfect. Have yang diikuti, kata kerja bentuk ketiga. Oke. Ini subjeknya. Ini predikat. This project ini adalah objeknya. Ini waktu. Nah, di belakang dia. Mau di depan boleh. Since last week, the students have finished this project. Boleh. Mau di belakang boleh ya, Nak ya. Nah, ini andaikan dia, oke, diganti warnanya. Andaikan dia A. Andaikan dia B. Andaikan dia C. Nah, nanti bermakna nanti ada relatednya kepada kognitif dengan penalaran matematika. Karena kita terbiasa. Oh iya ya, predikatnya ini. Oh iya ya, yang dibincangkan ini. Kita terbiasa gitu. Nah, tinggal dibalik saja. CBA. Berarti yang B ini kan tetap di sini. Ya kan? Yang B itu kan tetap di situ dia. Nah, sekarang kita CBA kan dia, dibalik dia. This project. Nah, ulangi lagi. Ulangi lagi have atau has. Karena dia pasif, kita pakai been. Nah, ambil lagi finish-nya, bentuk kata kerja ketiganya dari atas, nah. Diambil lagi. Nah, gitu ya. By the students. Oke. By the students since last week. Nah, seperti ini. Maka dia sudah C, B, A. A-nya adalah the students. Sudah CBA dia. Berarti bagian si predikat ini tidak pindah dia. Tetap dia di bagian B. Nggak pindah dia kan. Hanya yang atas telah menyelesaikan. Ini aktif. Yang bawah telah diselesaikan karena ada bin. Tetapkan dia di bagian B. Yang muter itu kan A dengan C yang muter. Terbalik dia. A, B, C, C, B. Nah, itu semuanya nanti untuk predikat apapun. Tensisnya. Ya, jadi misalnya the students are finishing the project now. Berarti the project is being finished by the students now. Tinggal dibalik-balik saja. Ya, sama saja. The students will finish this project next week. Berarti this project will be finished by the students next week. Nah, jadi di B ini dia tetap diam dia di sini. Hanya aktif pasifnya dimainkan. Gitu ya, Nak ya. Oke, sangat bermanfaat untuk nanti related, connected-nya kepada kognitif dengan penalaran matematika. Jadi literasinya juga harus sedikit-sedikit kita tingkatkan, sedikit-sedikit kita tingkatkan, ya. Oke, sekarang kita temukan lagi predikat pada paragraf berikutnya. Oke. Nah, jadi sesederhana apapun teks itu, ya, sesederhana apapun teks itu, nah kita berusaha menemukan predikatnya. Nah, ya, oke. Yang ini mana nak predikatnya? It followed. Oh, berarti followed ya. Iya. It followed. Nah, ini predikatnya. Followed. Past tense ya. Kata kerja bentuk kedua. Nah, predikatnya adalah followed. Ini kata kerja bentuk kedua. Past tense. Players of 7 titles Animal, oh ini nama-nama gamenya ya. Animal Crossing, New Horizons, Apex Legends, Eve Online, Forza Horizons 4, Grand, dan seterusnya. Ya. Taking surveys at 2 weeks intervals. Kalimat berikutnya. Nah, jadi subjeknya it, predikatnya followed. Objeknya banyak. Nah, udah gitu ya. Berikutnya. Kalimat berikutnya. Mana predikatnya?
Nah, jadi langsung kita mencari predikat. Oh, ini ada that, Bu. Nah, ini ada that. Oke. Berarti setelah that tadi subjek predikat lagi ya. Ya, the studies authors, penulis penelitian itu said. Ini predikat yang pertama. Nah, untuk kedua ya. Setelah that, nah, kurang terang ini. Setelah that, nah, munculkan lagi di kanannya itu subjek dan predikat. Nggak usah sampai objek terlalu jauh, sampai subjek predikat aja ya. More work. Nah, predikatnya mana? Was needed. Nah, ini predikatnya. Bentuk ketiga, dibutuhkan. Pasif ya. Nah, berarti subjeknya adalah more work. Ini subjeknya. Was needed to identify the causal effects over a longer time period. Nah, itu subjek predikatnya setelah that. Jadi banyak pekerjaan dibutuhkan untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat ya dalam periode waktu yang panjang. Ya memang dalam research itu nggak bisa dia singkat, nggak bisa, tapi harus menunggu sekian lama untuk penelitian tersebut. Nah ini sering di dalam soal UTBK itu ya penelitian, nah, survei itu yang sering, tapi sederhana kok surveinya, sangat sederhana. Jadi sangat sederhana, ya. Oke. Berikutnya paragraf terakhir. Nah ini, ya TO itu pasti soalnya baru, teksnya baru. Ya, harus seperti itu. Jadi menemukan kalau kita googling nggak akan ada soal ini karena dia teksnya baru gitu ya. Kalau teksnya mungkin karena ini diambil dari internet atau Google, banyak kalian menemukan teks-teks seperti ini gitu kan ya. Nah, ini yang paragraf yang terakhir. Tapi soalnya soal baru semua ini. Ya. Nah, jadi kita belajar saja menganalisis kalimat. Nah, sekarang mana nak? Kalimat dari kata although sampai more broadly bagian predikatnya, yaitu kata studied. Ini predikatnya. Nah, mudah kan? Ini bagian predikatnya. Kata kerja bentuk kedua, studied. Dari kata study. We studied the play and well-being of the thousands of people across diverse games. Our study barely. Nah, ada lagi koma, berarti ada lagi kalimat. Nah, ini ada kata barely. Ya. Jadi apa ya, meneliti dengan secara keseluruhan gitu ya. Nah, predikatnya adalah scratched. Nah, ini predikatnya. Bentuk kedua juga. The surface of video game play more broadly. Jadi penelitiannya meluas gitu ya. They said, our conclusions regarding the causal nature of the observed association. Nah, predikatnya ini. Nah, jadi kalau kita dipenggal-penggal dia, mana bagian subjek, mana bagian predikat, itu rapih kita dalam menganalisisnya. Jadi kesimpulan kami terkait dengan penyebab alami dari kaitan observasi di atas adalah tentatif. Dia bisa berubah-berubah misalnya. Nah, ini predikatnya R. Berikutnya. Studies with both a higher measurement resolutions and a longer over all time span. Mana predikatnya, nak? Are needed. Ini predikatnya. Nah, itu. Jadi kenapa kok saya sering mana predikat? Nanti bahasa Indonesia juga seperti itu deh kayaknya ya. Jadi ada benang merahnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, jadi penelitian dengan pengukuran yang tinggi, resolusi pengukuran yang tinggi dengan jangka waktu yang lama surveinya, ya, dibutuhkan. Nah, pasif ya. Ini kan kata kerja bentuk ketiga. Nah, dibutuhkan. Ini predikatnya. Berarti subjeknya itu dari kata studies sampai span ini. Jauh subjeknya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi subjeknya bukan studies saja, bukan. Nah, jadi kita potong-potong si diksi itu kita potong-potong. Si vocab itu kita potong-potong dia. Mana nih subjek predikat? Nah, jadi sudah bisa sekarang ya, yang membatasi subjek dengan predikat adalah M is R. Terserah di kanannya mau aktif mau pasif. Kemudian was dan were. Kemudian have, has, had. Kemudian
apa tadi? Kata kerja bentuk 1 ada penambahan SIS, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja models auxiliaries. Kemarin juga di UTBK 2022 yang tahun ini, kata kerja models itu banyak yang keluar ya. Jadi penguatan dalam can, could, will, would, shall, should. Nah, jadi nggak sama should dengan must. Nah, itu harus dibedakan. Nah, seperti itulah nanti akan terbahaskan ke arah sana juga gitu ya. Nah, ya, ada yang mau ditanyakan nih? Boleh Ibu stop share dulu? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Raihan nanya, kemudian Eza, Alia, Zildan, yang lainnya mau bertanya? Boleh. Ya, belum ya, belum ada pertanyaan. Ibu teruskan dulu ya. Ya, barangkali muncul pertanyaan dari yang apa Ibu sampaikan tadi. Jadi intinya temui predikat ya, Nak ya. Intinya temui predikat supaya nanti bila menemui predikat, oh iya ya, subjeknya sebelah kiri. Itu yang dibincangkan dalam teks nanti. Nah, jadi runtun nanti sampai ke bawah. Nah, nanti akan bermanfaat dalam tes yang kognitif dan penalaran matematika karena dia berkorelasi. Karena di dalam kognitif dan penalaran matematika ada literasi juga, tidak numerasi saja. Apalagi ada soal cerita ya kita menyebutnya ya, itu kan literasi plus numerasi. Nah, seperti itu. Belum ada pertanyaan ya, Nak ya? Oke, Ibu tutup. Ya, oke. Ya, Ibu munculkan lagi. Oke, yang tadi. Nah, pertanyaan nomor 1 di saat menjawab tryout kemarin. Nah, ini. The paragraph preceding the passage most likely discusses. Nah, predikat kalimat soal mana? Predikatnya kan ini. Nah, soal aja kita cari predikatnya. Ya, cari pokoknya predikatnya, membiasakan. Berarti subjeknya the paragraph preceding the passage. Ini subjeknya. Jadi preceding itu sebelum. Preceding itu sama dengan before, previous yang tadi. Nah, jadi sebelum paragraf 1 tadi, precedingnya apa? Nah, jadi sebelum muncul tadi paragraf 1, kira-kira sebelum paragraf 1 itu kita diminta menebak. Kita diminta penebak. Peserta tes kira-kira apa ya? Paragraf yang most. Most ini paling. Likely ini mungkin. Diskusi mendiskusikan apa? Nah, berarti sepertinya akan kalimat gitu kan ya, akan berbentuk kalimat. Berarti kalau dia di opsinya itu berbentuk kalimat, kita biasakan subjek predikat itu kita biasakan. Tidak usah sampai objek terlalu panjang, nggak usah. Karena yang kelihatan itu subjek predikat. Nah, jadi yang nampak itu subjek predikat aja. Objek udah kejauhan. Udah nggak begitu penting kadang-kadang si objek itu, kecuali dalam kita menjawab soal TOEFL, Test of English as a Foreign Language, itu objek itu ngikut dia. Tapi kalau kalimat-kalimat begini, objek itu agak ignored, agak terabaikan dia, objek itu. Pokoknya predikat subjek aja. Subjek predikat boleh, terbalik juga boleh. Ya. Nah, predikat A berarti are recommended. Kita biasakan. Nah, yang warna ungu predikat ya, Nak ya. Nah, khusus untuk anak-anak hebat yang masih belajar mengikuti pembahasan tryout ini, anak-anak SMA Mutiara Duri ya, Nak ya. Oke. Anak hebat semuanya. Insya Allah akan berhasil nanti ya. Oke. Kemudian predikat B adalah is. Nah, predikat C adalah is being. Nah, agak panjang dia. Is being seriously questioned. Nah, ini predikatnya. Predikat D adalah is being still debated. Is being still debated. Nah, predikat E adalah have been published. Nah, ini. Oke. Yang berspidol warna biru adalah predikatnya. Sekarang Bu Giat bertanya, mana predikat yang pasif? Oke. Yang pasif itu di. Berarti M is are bentuk ketiga. Ini pasif. Oke. Yang B tidak ada kata kerja. Yang C is being seriously questioned. Jadi sangat diperdebatkan ya. Ini juga pasif. Nah, bentuk ketiga. Is being still debated. Ini juga pasif. Sedang diperdebatkan. Have been published. Ini juga pasif. Sudah dipublikasikan. Nah, jadi dari predikat kita tahu, wah iya ya, predikat itu ada aktif ada pasif di. Nah, kalau dia predikatnya pasif, itu pasti kata kerja bentuk ketiga. Nah, bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Questioned, debated, bentuk ketiga. Published, bentuk ketiga. Nah, jadi A, C, D, E itu predikatnya pasif. Nah, yang diminta preceding-nya. Nah,
yang diminta preceding gitu kan ya. Oke, maka karena yang diomonginnya itu tadi times and examples of video games. Nah, kita lihat subjeknya. Playing video games, ya, the rising trend of people playing video games, gaming time having little effect on short-term mental health. Berarti yang betul yang delta. Ya enggak? Di awalnya kan ini. Berarti sebelumnya juga terkait dengan waktu bermain game itu. Gaming time-nya. Apakah ada berdampak kepada kesehatan mental jangka pendek? Itu masih diperdebatkan. Kenapa masih diperdebatkan? Karena tadi penelitian menyebutkan sekian persen. Tapi penelitian yang berikutnya tidak ada bukti, katanya tadi. There is no evidence, tadi kan disebutkan. Menyebutkan sekian persen. Tapi tidak ada bukti, there is no evidence. Kalau penelitian kami, berarti masih diperdebatkan. Nah, seperti itulah. Gaming time-nya berdampak kepada kesehatan mental jangka pendek. Pada anak-anak tentunya. Nah, jadi otomatis yang langsung kelihatan kan subjeknya. Oke. Nah, yang berwarna hijau, subjeknya. Types, subjek. Playing video game, subjek. Nah, kelihatan. Kelihatan loh, cocok nggak dia untuk preceding gitu. Nah, berarti gaming time, ini subjeknya. Gaming time having little effect on short-term mental health. Ini adalah subjeknya. Nah, jadi kelihatan kan apa yang dibahas related kepada paragraf 1. Jadi nomor 1 jawabannya delta. Begitu. Ya? Oke. Ya. Ibu munculkan pertanyaan nomor 2. Jadi di soal UTBK itu tidak semua soalnya sulit, tidak. Ya. Ya, yang tadi the word studied in the last paragraph, yang tadi we studied, ya, it's closest in meaning to. Nah, maka predikatnya ini ya. Nah, ini predikatnya ke sana. Nah, ini adalah predikat dari kalimat soal yang kita temui. Maka subjeknya adalah ini yang berwarna hijau. Nah, ini subjeknya. Jadi enak kalau kita menemui predikat, maka sebelah kirinya itu pasti subjek. Mau sepanjang apapun dia ya, nah itu pasti subjek gitu ya. Jadi kata studied, nah studied di situ adalah kata kerja bentuk kedua ya. Karena dia bagian predikat juga di kalimat yang tadi di soal. Kata studied pada paragraf terakhir, nah, tentu dia meneliti ya. Studied itu kan meneliti, maka nomor 2 jawabannya adalah alpha. Nah, seperti ini ya. Research, meneliti. Ya, boleh juga investigated, boleh juga experimented, boleh, tapi keseringnya researched, ya. Kalau concluded ini kata kerja bentuk kedua semuanya ini. Jadi dia seragam. Kalau dia bentuknya bentuk ing, nanti kalau dia studying semuanya researching, concluding, collaborating dan seterusnya. Ini kata kerja bentuk kedua semuanya. Nah, berarti kalau concluded itu menyimpulkan, collaborated itu bekerja sama, followed itu mengikuti, kalau highlighted itu menyoroti. Nah, itu artinya. Jadi kita memilih opsi yang A ya, yang closest, yang paling dekat maknanya adalah kata researched. Ya, jadi yang A. Berikutnya, soal nomor 3, yang sudah ada anak SMA Mutiara Duri jawab waktu TO kemarin. Ya, sekarang para nomor 3. Nah, yang penting caranya ya, cara kita kita memperlakukan si opsi itu bagaimana gitu. Kita memperlakukan opsi itu bagaimana gitu ya. Oke. Memperlakukan dia ya. From paragraph 1, the author of the passage is trying to confident. Nah, berarti predikatnya adalah ini ya. Nah, ini predikatnya lengkap boleh. Ya. Sedang mencoba to convey. Agak jarang ya kita pakai kata convey ya. Nah, di UTBK 2022 kemarin dia mengeluarkan kata convey hampir di setiap nomor. Jadi nomor yang berkaitan dengan yang panjang-panjang seperti ini opsinya dia menggunakan kata convey. Nah, padahal selama ini nggak pernah muncul nih kata convey ini. Mungkin supaya jangan bosan saja sepertinya. Convey itu menyampaikan, to deliver, to state, menyatakan, to say juga boleh. Nah, jadi mungkin nggak bosan barangkali. Jadi si pembuat soal itu dia banyak menggunakan kata convey, begitu ya. Oke. Jadi sedang mencoba untuk menyampaikan bahwa, nah, di sini kita muncul that lagi. Jadi kalau ada that, nah di kanan that ini kita biasakan cari lagi subjek predikat. Objek nggak usah terlalu banyak. Nah, sekarang kita cari predikat ya nak ya. Oke. Predikatnya adalah
is immensely recommended. Nah, M is are bentuk ketiga, recommended. Yang B, predikatnya adalah is. Nah, difficult adalah kata sifat. Yang C, predikatnya adalah have not been able to prove. Iya, yang warna biru. Yang D, predikatnya adalah are. Iya, karena excited adalah kata sifat. Difficult adalah kata sifat. Yang E, predikatnya adalah are only caused by. Nah, boleh are only caused. Nah, ini predikatnya. Yang berwarna biru adalah bagian predikatnya. Oke, sekarang kita tentukan predikatnya aktif atau pasif. Yang A, is immensely recommended, sangat direkomendasikan. Pasif ya. Oke, karena recommended-nya kata kerja bentuk ketiga. Iya. Jadi syarat dari kata kerja untuk dia menjadi pasif itu harus kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang D, nah mana lagi yang pasif? Hanya yang E ya, Nak ya. Satu lagi yang E ya, yang pasif ya. Are only caused, hanya disebabkan oleh. Hanya disebabkan oleh. Sementara B, C, D bukan pasif. Sementara B, C, D bukan pasif. Yang B kalimat nominal karena difficult kata sifat. Yang C juga kalimat nominal karena able itu kata sifat. Yang D juga kalimat nominal karena excited itu adalah kata sifat. Gitu ya, Nak ya. Jadi yang pasif hanya A dan E. Nah, sekarang sudah pintar ya. Bisa menemukan predikatnya saja dulu. Terlepas dia aktif atau pasif atau apapun, yang penting temui predikatnya dulu. Oke. From paragraph 1, the author of the passage is trying to confident. Jadi subjeknya adalah penulis dari bacaan, mencoba menyampaikan bahwa, maka nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Nomor 3 ya. Jadi sangat sulit untuk membuktikan hubungan antara playing video games and short-term well-being. Jadi sulit karena ada kata, oh nggak ada bukti tadi, there is no evidence. Berarti sulit membuktikan hubungan antara bermain video games dengan short-term well-being ya. Kesejahteraan jangka pendek itu sulit dibuktikan katanya. Apalagi di paragraf 1 tadi ada kalimat there is no evidence, nggak ada bukti. Nah, berarti yang betul adalah Bandung untuk nomor 3. Ya, seperti itu ya. Nomor 4. Nah, soal nomor 4 adalah menemui paragraf ya. Ini juga ada soal. Jadi kalimat ini ditemukan pada paragraf keberapa ya? Nah, itu juga ada. Nah, ini mudah lah bagi kita ya nanti ya. Jadi didekat-dekatkan saja si kosakatanya kepada paragraf yang kita temukan. Nah, untuk nomor 4, mana predikatnya, Nak? Predikatnya adalah describe. Nah, ini predikatnya. Jadi si soal aja kita cari predikatnya. Oke, predikat ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia menulisnya predicate. Nah, seperti ini. Kalau bahasa Indonesia predikat biasa, ya. Kenapa Bu describe-nya kok pakai S? Karena di other-nya penulisnya satu. Nah, dia singular, berarti describe-nya pakai S. Pembatasan, restrictions on playing video games for children in China. Tadi ada di paragraf yang hanya diizinkan tadi hanya pada hari. Coba ambil lagi ya ke atas. Oke. Diambil lagi. Kita menemukan predikat. Nah, mana sih tadi itu? Nomor 4 ini. Nah, ini. Di paragraf kedua ya, Nak ya. Oke. Nah, di paragraf kedua ini. Ini paragraf kedua nih. Nah, ini adalah P2. Iya, jadi are only allowed. Hanya diizinkan. Mudah banget ya. Nah, jadi nomor 4 adalah Bandung ya. Nah, itu sama dengan are only allowed. Nanti ditanyakan lagi ya untuk persamaannya ya. Are only permitted nanti ya. Ya. Jadi are only allowed. Pasif ini Nak ya. Hanya diizinkan bermain game 1 jam 1 hari setiap Friday, Saturdays, and Sunday. Jadi hanya pada akhir pekan saja. Jumat, Sabtu, Minggu. Diizinkan hanya 1 jam 1 hari. Hebat ya. Oke. Kalau kita pegang handphone kadang-kadang 1 hari lebih dari 5 jam ya. Jadi belajarnya durasinya kurang ya Nak ya. Nah, itulah di negara Cina ya yang dibahas ini ya. Oke. Berikutnya pertanyaan nomor 5 ya. Apa yang dijawab kemarin waktu TO? Iya, berkaitan dengan soal sebelumnya. Ya. In China, children are only to him. Tadi menyalin saja, hanya ini diganti dengan kosakata apa ya. Berarti karena di sini are ini harus kata kerja bentuk ketiga. Berarti yang kita cari ini adalah bagian predikat. Yang kita jawab ini adalah bagian predikat, bukan subjek, bukan objek. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu we have to realize, kita itu harus menyadari. Apalagi kalau nanti suatu saat anak-anak Mutiara Duri
menjawab atau ikut tes TOEFL. Nah, tes TOEFL, Test of English as a Foreign Language ya. Nah, itu kan strukturnya ada, grammarnya ada. Nah, we have to realize it. Kita harus menyadari bagian dari kalimat itu bagian mana yang mau kita jawab. Bagian subjek kah, bagian predikat kah, bagian objek kah yang ingin kita jawab. We have to realize it. Kita harus menyadari itu sebenarnya. Sederhana kan yang tadi Ibu ajarkan ya. Ini subjek, ini predikat, ini objek. Nah, sama di dalam nanti. Apalagi kalau misalnya tes yang ujian mandiri itu kan nanti agak ditanyakan juga soal yang berkaitan dengan structure atau grammar. Nah, kalau kita sudah tahu bagian mana dari kalimat yang kita jawab, itu mudah bagi anak-anak Mutiara Duri nanti. Oh iya ya, aku jawab subjek nih. Oh iya ya, aku jawab predikat nih. Oh iya ya, yang aku jawab bagian objek nih. Nanti sudah tersplit dia, terpotong-potong dia, terpenggal-penggal gitu. Seperti itu. Nah, seperti nomor 5, yang kita jawab adalah bagian predikat. Nah, tadi ada kata are only allowed. Nah, berarti yang sama dengan kata allowed ini. Nah, gitu kan ya. Nah, ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi yang betul adalah permitted ya. Untuk nomor 5 adalah elang. Ini bentuk ketiga semuanya. Ini bentuk ketiga semuanya. Kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga karena dia akan menempati predikat pasif. Ya, kalau force dipaksakan berarti dia salah, ya. Dipaksakan, persuaded dibujuk, dirayu, dihimbau, salah. Motivated dimotivasi, dicegah, ya. Jadi betul permitted, allowed, ya, diizinkan. Ya. Berikutnya nomor langsung teks yang kedua. Ya. Oke. As parents, teachers. Nah, mana predikatnya, Nak? Mana predikatnya? God ya. Iya, God. Udah ini. Ini predikatnya. Nah, berarti apa? Parents, teacher, and students. Nah, ada 3 komunitas ya. Orang tua, guru, dan siswa. Got ready for a return to school this autumn. Oh, musim gugur ya. Oh, di negara lain ini ya. Oke. Kembali ke sekolah pada musim gugur setelah pandemi 2 tahun panjangnya. Few were thinking of the fact that across the world, education is in a deep crisis. Nah, jadi pendidikan itu sedang berada dalam krisis yang sangat dalam. Krisis dalam dunia pendidikan ya. Ya terkait dengan ya kita online learning, distance learning, remote learning, kemarin istilahnya PJJ atau BDR, belajar dari rumah dan seterusnya. Predikat pada kalimat berikutnya adalah is. Ya, kurang terang. Slow and often unseen, tidak terlihat. Jadi krisis yang tidak terlihat. Bahaya ya. Oke. Oh, pasif sayangku, ini ada unseen-nya. Ya, yang tidak dapat dilihat. Jadi dia pasif. Ya. Ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Is unseen. Jadi krisis pendidikan ini dia lambat dan krisis yang sering tidak dapat terlihat, tidak dapat dilihat. But it impacts affect us. But it impacts affect us all. Nah, ini ada but. But ini adalah konjungsi, conjunctions atau konektor kata hubung. Kalau kita menemukan but, kalimat sebelumnya dengan kalimat yang berikutnya harus kontradiktif. Ya, positif negatif atau negatif positif. Dia harus kontradiktif. Ya, nah, di mana letak kontradiktifnya katanya? Krisis pendidikan itu lambat dan sering tidak terlihat, tapi berdampak kepada kita semua. Dia lambat tapi berdampak, gitu kan? Berarti kontradiktif. Oke. Terkait dengan but, nah, harus kontradiktif dia. But itu sama dengan however. Seringlah kita menemui however ya. Kemudian yet. Kemudian nevertheless itu sama. Iya. Nevertheless. Ya, double S ya. Kemudian meanwhile itu juga sama. Ya, kemudian on the other hand ya sering digunakan dalam discussion text ya. On the other hand, nah ini sering ya. On the other hand, on the other side, on the contrary itu sama. Jadi harus kontradiktif dia. Jadi yang sama dengan but. Jadi boleh, however, its impacts affect us all. At the upcoming United Nations Summit ini konferensi tingkat tinggi ya. Itu istilahnya summit. Ya, KTT. On transforming education, the world leaders. Nah, predikatnya adalah have.
once in a generation's opportunity to take the decisive actions. Jadi maksud dari kata decisive action itu tindakan yang menentukan, UN, United Nations ini adalah PBB. United Nations itu PBB ya. And the European Union now call on, predikatnya adalah call on, menyelenggarakan atau meminta all member states, negara anggota PBB, to deliver much needed commitments to ensure that all girls and boys can access. Oh, seperti gender ya ini. Kok dibeda-bedakan nih? Girls and boys ya. Enjoy and benefit from a meaningful, modern, high quality education. Titik. Jadi tidak ada perbedaan gender. Jadi boys and girls sama-sama mendapatkan untuk dapat can access education ya. Nah, ada kalimat yang baru lagi. Berarti di sini ya. The rights and our collective features depend on it. Nah, ini predikatnya. Nah, jadi hak mereka tadi untuk masa depan mereka itu tergantung kepada apa yang disampaikan oleh UN tadi atau PBB tadi. Titik. Nanti ditanyakan. We have to sama dengan must. Nah, have to ini sama dengan must. Termasuk kepada obligation. Beda dengan should. Kalau should itu suggestions, recommendations, dan advice. Itu kalau should. Kalau must itu sama dengan have to, harus. We have to empower girls and boys with hope, skills, and opportunity for their future. Nah, jadi kalau ada future pasti berkaitan dengan education ya. It also paves. Ini juga membuka jalan. Nah, ini predikatnya. Kenapa pave-nya pakai S? Karena it-nya satu. Hal tersebut juga membuka jalan for solving many of the today's global challenges. Jadi predikatnya adalah also paves. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita berusaha sedikit-sedikit menemui predikat bagian dari kalimat yang kita temukan. Oke, must. Sama dengan have to. Jadi kalau must, ini sama dengan have to. Boleh sama dengan has to. Digunakan untuk menyatakan obligation. Ya, yang artinya harus. Ya. Boleh juga untuk kesimpulan, conclusion juga bisa. Kesimpulan yang pasti. Conclusion, kesimpulan. Sementara bentuk past dari must ini sama dengan had to. Nah, ini past tense-nya. Ya. Jadi ini bentuk past-nya. Nah, jadi kalau ada 2 days ago kita pakai had to. Jangan lagi pakai must atau have to atau has to. Kemudian harap dibedakan dengan should. Nah, should ini sama dengan ought to. Ought to sama dengan had better. Nah, ini digunakan untuk suggestions. Nah, ya untuk memberikan saran, memberikan nasihat, advice, ya. Suggestion, advice, dan recommendations. Artinya pun lain. Kalau di obligation harus. Ya. We must study harder to get good scores in all subjects. Berarti harus belajar rajin. You must study harder to get good scores in all subjects. Berarti kan harus. Kalau conclusion pasti. Pasti. Ya, jadi misalnya she gets good scores in English test. Dia pasti belajar rajin. She must study harder. Pasti kan? Itu conclusion. Kalau should ini suggestions atau advice. Should seharusnya, semestinya, ya. Kita artikannya seharusnya, semestinya, sebaiknya, had better. Jadi misalnya dia tampak lelah. She looks tired. Dia kelihatan lelah. She looks tired. Saya berikan saran kepada dia. She should, nah, boleh kita pakai should. She should take a rest at home. She ought to take rest at home. She had better take a rest at home. Jadi menyatakan seharusnya, memberikan saran. Jadi kalau kita ingin memberikan saran kepada orang, kita menggunakan should, ought to, had better. Ini had nggak boleh diganti yang lainnya, nak ya. Had better saja. Jadi tidak usah diganti has atau have. Had aja, ini satu kesatuan dia. Had better. Itu sama dengan should dan ought to. Ini juga keluar kemarin di UTBK 2022. Harus jeli kita. Kapan kita menggunakan must, should, could, will. Kalau will untuk future ya, akan ya. Kalau could,
can itu kan untuk ability, ya kan? Kalau can ability, I can speak to languages misalnya. Aku dapat. Nah, berarti kan can. Aku dapat berbicara 2 bahasa misalnya. Berarti I can speak to languages. Kalau could itu past ability. Kemampuan yang dulu dilakukan, sekarang tidak lagi. Jadi misalnya when my grandfather was young, ketika kakek saya muda dulu, when my grandfather was young, he could run 10 kilometers. Dia dapat berlari 10 km. Berarti could run itu adalah past ability. Gitu kan? Nah, membedakannya. Jadi penggunaan kata kerja models itu harus kita sisipkan, kita kuatkan sedikit demi sedikit, ya. Oke. Ya, Ibu tutup. Oke. However, tadi sama dengan but ya. Konektor, konjungsi, ya sama dengan but yang tadi. However, in many parts, poverty and inequality di banyak tempat, di benua manapun, di negara manapun katanya ya, predikatnya adalah still have. Ini predikatnya. Poverty itu kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kemiskinan dan ketidaksetaraannya still have a major influence over school attendance and learning achievement. Ya, nggak sama kan ya kualitas pendidikan di negara maju dengan kualitas pendidikan di negara berkembang. And right across the world, education systems predikatnya are struggling. Ya, sedang berjuang to equip, ya, memenuhi learners with the values, skills, and knowledge. Values, nilai-nilai pendidikan itu sendiri, skills, kemampuan, kalau kemampuan dalam bahasa Inggris berarti yang 4 itu ya, listening, speaking, reading, and writing, and knowledge, pengetahuan. Dibutuhkan to thrive in our rapidly changing world. Dengan berubahnya dunia, maka pendidikan juga harus ditingkatkan untuk setiap negara. The COVID-19 pandemic, predikatnya adalah has exacerbated, sudah memperburuk. Nah, has worsened ini, memperburuk. Ini adalah predikatnya juga. Nah, ini bentuk ketiga ya. Jadi tadi, karena ini ada have atau has, maka di kanannya adalah kata kerja bentuk ketiga. Sudah memperburuk atau memperparah a pre-existing crisis. Krisis yang sudah terjadi sebelumnya. Sebelum ada pandemi saja, pendidikan itu rendah di negara-negara berkembang. Apalagi dengan datangnya pandemi yang berkepanjangan ini. And the global funding gap, dan adanya gap itu, perbedaannya, pendanaan. Jadi dananya memang berbeda. Dana pendidikan di negara maju dengan dana pendidikan di negara berkembang tentu berbeda. For education has increased significantly. Even before the pandemic, governments, predikatnya adalah were spending, menghabiskan kurang dari setengah dari dana pendidikan yang disediakan selama pandemi ya. Apalagi dengan pandemi kan orang banyak berdiam di rumah. Kuota yang dibutuhkan lebih besar ketimbang sebelumnya. Since then, now in 3 governments have cut, ini predikatnya, have cut, sudah memotong budget pendidikannya. Ada 3 pemerintahan, nggak disebutkan ya pemerintahan mana, memotong atau mengurangi. Have cut sama dengan have decreased budget atau dana pendidikan mereka, their education budgets, while some international donors have announced their intentions to reduce aid to education. Seperti itu. Kita teruskan ke collective actions. Collective action on future-oriented learning and education financing, predikatnya ini ya, adalah urgent, penting. Urgent itu important, crucial, essential, itu penting. Ya. If you want to recover, maka predikatnya adalah want to recover. Pandemic-related learning losses. Jadi ada kehilangan pembelajaran selama kita pandemi kemarin. And ensure that children and young people everywhere are able to access their right to education as enshrined, yang di enshrined ini. Enshrined ini artinya agak jarang ya kita pakai ya kosakata itu. Ya, enshrined ini maksudnya yang dituliskan, yang diabadikan dalam 26 artikel, yang dituliskan dalam 26 artikel. Ya, oke. Agak jarang ya kita pakai kosakata itu. Ini bahasa narasi dari koran ini, sepertinya bahasa koran ini. Ya. Berarti dia news item text. Sedikit lagi ini.
Iya. Ibu munculkan ke sini. Iya. Oke, kita teruskan tadi ya. Nah, tadi sampai kolektif ya. The Universal Declaration of Human Rights. Berikutnya predikatnya adalah impact. Nah, berdampak kepada. Ini predikatnya. Impact ya. Ya. Investing in education. Oh, sorry. Has dong. Maaf. Bukan impact ya. Ya. Ya itu has, nggak lihat Ibu tadi ini. Has. Ya, ini predikatnya. Maaf. Iya, nggak kelihatan tadi. Across the Sustainable Development Goals, tujuan pengembangan yang berkelanjutan. Ya, SDG ya. SDG, Sustainable Development Goals, tujuan perkembangan atau pengembangan yang berkelanjutan. Sustainable itu berkelanjutan. Jangan 5 tahun sekarang, tapi 10 tahun ke depan di berkelanjutan itu maksudnya. It advances, nah ini predikatnya. It itu adalah SDG, Gender Quality. Nah, meningkatkan kualitas boys girls tadi. Educated girls are more likely to participate in decisions that most affect them. Diharapkan apa? To live longer, hidup lebih lama, healthier lives, end-to-end, dan mereka memperoleh penghasilan atau gaji yang tinggi nanti setelah mereka bekerja. Predikat berikutnya mix, a major contributions to national development. Every euro spent on education can generate 10 to 15 euros in economic growth. And by nurturing, inform, empower citizens, it can help, ini predikatnya, countries to tackle ini overcome, mengatasi, ya, mencari solusi. Jadi ini sama dengan overcome, mengatasi, tackle itu. Major challenges such as climate change. Nah, jadi ada penyebab dari alam juga, perubahan iklim berdampak kepada pendidikan juga. Perubahan iklim, social breakdown, kekacauan dalam sosial, adanya konflik yang sedang bertikai, sekarang ada negara-negara yang bertikai, itu sangat berdampak kepada pendidikan. Kemudian gender-based violence, ada kekerasan yang terkait dengan gender, dan banyak lagi. Ya, banyak lagi untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara di seluruh dunia, kalau kita ambil secara global. Paragraf terakhir dari teks yang kedua. The European United. Nah, predikatnya adalah is significantly increasing. Secara signifikan meningkatkan investment in education in partner countries. Mereka akhirnya mencari negara-negara partner untuk meningkatkan dana dalam bidang pendidikan. The European Union will dedicate, ini predikatnya, akan mendedikasikan more than 10% of its international partnership budget. Oh, jadi budget 10% ya diberikan katanya. Representing over 6 billion euros towards global education. Now we need, ini predikatnya, others to do likewise. The UN Secretary General, jadi Sekjen PBB, is calling, sudah meminta on all government leaders and all actors, including private sectors and civil society, as part of a global mobilization to make concrete commitments to increase funding for education from all sectors. Jadi Sekjen PBB meminta semua kepala pemerintahan, masyarakat sipil, semua menggalang dana untuk dana pendidikan. At the Transforming Education Summit. Nah, ini yang kemarin dihadiri oleh Nadiem Makarim ya, yang dia salah menyebut kabinet, ada kabinet bayangan salah menyebut. Nah, ini KTT ini, Transforming Education Summit di PBB. The representatives of all countries and partners face, ini predikatnya, menghadapi a moment of truth. Now is the time to collectively fill the investment gap to tackle the global education crisis. Mengatasi krisis pendidikan seluruh dunia, bukan hanya negara kawasan Eropa saja atau Amerika saja. Now is the time to invest. Sekarang, nah ini predikatnya, saatnya lah menginvestasikan in learning, recovering, and help put the SDGs back on the track. Jadi SDG tadi, ya, back on the track. Thereby showing the seeds for transformations of our education systems. Sehingga, ini untuk cause effect ya. So that, therefore, nah ini sama dengan, boleh pakai so saja, boleh pakai thus, boleh pakai therefore,
Oleh karena itu, maka jadi sehingga. Boleh pakai so, thus, therefore, boleh pakai hence, boleh pakai consequently. Ini untuk cause effect. Consequently. Boleh juga pakai as a result, sebagai akibatnya, untuk menyatakan cause effect juga, dalam kalimat yang menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang akan datang. So that education better prepares learners to contribute to a more inclusive, peaceful, sustainable, and just future, leaving no one behind. Jadi nggak ada negara-negara yang tertinggal maksudnya. Jadi jangan ada negara-negara yang tidak mengenyam pendidikan generasi muda di negara itu. Jangan sampai ada. Terutama negara-negara terbelakang ya, seperti negara-negara miskin ya, negara-negara di kawasan Afrika seperti Ethiopia dan seterusnya. Misalnya contohnya ya. Oke. Ya, kita munculkan pertanyaan nomor 6. Education be the powerful and transformations tool we have to prepare the quality of our future program. Nah, sekali lagi, yang mau kita isi itu bagian apa? Ya, education ini subjeknya. Berarti yang kita isi ini adalah bagian predikatnya. Ya. Oke. Di sini ada yang sama. Should dengan ought sama. Pasti bukan itu jawabannya. Salah? Salah. May dengan might sama. Salah ya. Jadi betul, must. Pendidikan harus kuat dan menjadi transformatif dia. Saat kita mempersiapkan kualitas generasi yang akan datang. Jadi harus. Ini merupakan suatu keharusan. Harus. Berarti dia adalah berfungsi sebagai obligations. Ya. Kalau tidak ada must, boleh diganti dengan has to. Nah, karena di education 1 kita pakai has to, bukan pakai have to, ya, karena dia has to. Nah, jadi menyatakan obligation. Kalau may dan might, nah kalau A dan C, nah A dan C ini digunakan untuk possibility, menyatakan kemungkinan, possibility. Mungkin, aku mungkin beli buku itu jika aku punya uang. Nggak punya uang ya nggak beli dong, ya nggak. I may buy the books if I have enough money. Nah, jadi misalnya uang baru ada 300, harga novel itu 500, berarti ya belum tentu beli kan? I may buy the novel if I have enough money, karena uangnya belum cukup. Itu mungkin. Tapi kalau should tadi seharusnya ya digunakan untuk suggestions, recommendations dengan advice. Jadi soal seperti ini sekelas SNPMB atau UTBK 2002 kemarin masih ada soal sejenis ini yang keluar. Betapa mudahnya kan? Ya, di mana di dalam kalimatnya itu hanya ada satu, di dalam opsi hanya ada satu kata, may, should, might, must dengan ought. Betapa sederhananya ya, nak ya? Ya, must yang betul. Berikutnya, pertanyaan nomor 7. Ya. Based on the statements above, if we had not experienced a prolonged COVID-19 pandemic, we global funding gap for education. Nah, ini dia sudah mulai memasukkan soal grammar dengan adanya if. Nah, ini adalah kalimat conditional tipe 3. Tipe 3, if clause ya, atau conditional sentence. Sama saja. Nah, kalimat pengandaian. Kalau tipe 3 itu, si anak kalimatnya kita pakai had, kita pakai past perfect. Had aja semuanya, nak. Kita pakai had. Nah, ini bentuk ketiga. Jika kita tidak mengalami pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, nah, untuk mengisi bagian predikat di sini di induk kalimat tipe 3, ya. Ini induk kalimatnya nih yang mau kita isi. Bagian predikat juga. Nah, pokoknya akan banyak nih nanti. Predikat terus. Jadi bagian predikat dari tipe 3 ini, kita mengisi bagian induk kalimatnya. Anak kalimatnya sudah ada. Jadi yang if ini anak kalimatnya. Yang kita tuliskan di atas ini, yang ada if ini adalah anak kalimatnya. Yang kita cari di opsi itu adalah kita mencari induk kalimatnya. Paling mudah. Nggak usah diartikan nanti. Seperti itu kalau kita tahu strateginya. Nah, induk kalimat tipe 3 itu, kita harus mencari models perfect. Kita harus mencari models perfect. Nah, kadang-kadang dia cuma satu itu jawabannya gitu.
Models perfect itu harus ada have-nya. Yang tidak ada have-nya jangan dipilih. A tidak ada have, B tidak ada have, E tidak ada have. Jangan dipilih. Jadi tinggal 2 saja ya nak ya. C dan D saja. Nah, kita pakai model 2. Kita pakai would. Tidak boleh will. Kita pakai should. Tidak boleh shall. Kita pakai could. Tidak boleh can. Nah, antara lain. Nah, nanti tersplit dia di sini. Kalau dia aktif, kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia pasif, kita pakai been, kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia tidak ada kata kerja, kita pakai been. Been, kata benda, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya, nah sekarang antara C dan D berpeluang. Karena kan dia ada have-nya, Bu. Betul. Ini jadi tinggal 2 lagi pilihan yang ada have-nya. C dengan D. A, B, E tidak berpeluang. Have-nya mana? Nah, gitu ya. Jadi kita mengisi bagian predikat tipe 3 kalimat pengandaian. Oke. Sekarang kita artikan lagi. Jika kita tidak mengalami pandemi COVID-19 berkepanjangan, nah maka yang betul Ibu jawab dulu ya, yang C ya. Nah, kita tidak akan terdampak ya gap perbedaan dana untuk pendidikan. Jadi kita tidak akan mengalami lah kekurangan dana untuk pendidikan. Jadi kita harus cari yang negatif ya. Jadi kita tidak akan terdampak gitu ya, tidak akan terdampak. Nah, atau tidak akan dipengaruhi bisa. Tidak akan dipengaruhi, tidak akan dipengaruhi ya. Jadi affected sama dengan influenced. Nah, jadi kita mencari yang would, have, ini bentuk ketiga. Ini pakai been karena dia pasif ya. Influence, maksudnya di sini adalah influence. Tidak akan dipengaruhi, tidak akan terdampak, itu kan juga pasif larinya ya. Jadi yang betul yang C. Nanti akan diperluas lagi. Ya, itu adalah kita mencari tipe 3. Nomor 8. According to the passage, it can be hypothesized that the more blah 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 and more. Ya. Nah, predikat kalimat soal adalah can be hypothesized. Can be bentuk ketiga. Nah, ini adalah di. Dapat di. Can itu artinya dapat, mampu, bisa. Ya, dapat dihipotesis bahwa the more blah blah, the more blah 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 blah. Maka nomor 8 jawabnya jelas yang A ya. Ya. Semakin banyak countries yang peduli kepada pendidikan, semakin banyak anak-anak memperoleh good achievement and quality in the world. Jelas yang A ya, yang bagusnya yang A gitu ya. Oke. Yang bagusnya yang A, yang lainnya kan agak negatif semua tuh maknanya ya. Jadi nomor 8 alfa ya. Berikutnya nomor 9. Waktu tinggal sedikit lagi ya, kita sampai 9.30, Ibu agak percepat. Nomor 9. The other would apparently agree that. Nah, oke. Mana predikat kalimat soal? Would apparently agree. Penulis akan tampaknya menyetujui bahwa kalau ada that, munculkan lagi subjek predikat. Mana predikatnya? Discussed. Predikatnya adalah is. Berarti subjek setelah that itu panjang. Yang berwarna biru ini. Nah, subjek setelah that-nya itu panjang banget subjeknya. Nah, adalah mirip dengan fenomena. Jadi ini adalah kata-kata yang berasosiasi, ya, pendidikan dengan masa depan generasi muda. Nah, mana nih ya? Tentu pendidikan itu mendukung masa depan generasi muda. Pendidikan itu mendukung masa depan generasi muda. Maka nomor 9 yang elang ya. Jadi kemoterapi yang teratur akan menyembuhkan, memulihkan pasien kanker, gitu kan? Nah, jadi ini hubungan apa, Nak? Hubungan cause effect, hubungan sebab akibat, ya. Nah, ini hubungan sebab akibat. Hubungan itu ada yang dia sifatnya menambah, ada hubungan cause effect sebab akibat. Dengan melakukan kemoterapi yang teratur, maka memberikan dampak bagus kepada para penyintas kanker, ya, penyintas kanker, gitu ya, penderita kanker dan seterusnya. Nah itu, kalau negara-negara berkembang, hedonisme kan tidak, acara televisi dengan pembaca berita kan tidak, jurnalis profesional dengan kepopuleran kan tidak, ramah lingkungan dengan keseimbangan ekosistem kan tidak. Jadi ini jika melakukan kemoterapi reguler maka akan memulihkan pasien kanker. Jika tersedianya pendidikan yang layak maka akan berdampak kepada masa depan generasi yang akan datang untuk setiap negara gitu.
ya hubungannya. Kita lihat nomor 10 ya. The option that best completes the first paragraph of the passage is, nah ya. Jadi tadi yang melengkapi yang tadi bolong-bolong ya. Nah, Ibu percepat saja ya, nanti tinggal di cross kepada soalnya. Nah, di sini juga kita kita mencari predikatnya ya. Oke. Predikatnya play atau did play lah. Nah, predikat B come from. Predikat C hanya dibutuhkan. Predikat D is. Predikat E depends on, tergantung kepada. Maka nomor 10 jawabannya adalah delta. Education is the most powerful and transformative tool. Bahwa pendidikan itu adalah alat yang paling kuat dan paling transformatif. Ya. Berikutnya nomor 11. Which of the following best restates? Nah, predikat dari kalimat narasi ini, kalimat soal ini adalah best restates. Yang paling baik menyatakan ulang dari kalimat yang dia kutip. However, akan tetapi di banyak negara kemiskinan dan ketidaksetaraan masih menjadi pengaruh utama kehadiran peserta didik di sekolah dan pencapaian atau prestasi dalam pembelajaran. Nah, itu restates-nya mana? Yang sama dengan yang dalam tanda kutip, yang quote tadi. Restates-nya mana? Sama dengan apa kalimat itu? Nah, terkait dengan opsi yang agak long sentence, long options, bolehlah kita mencari predikat dalam setiap opsi. Predikat A, do not care about. Ya, ini predikatnya nak ya, yang warna oranye ini. Predikat B, do not have. Nah, jadi kita terbiasa mencari predikat. Otomatis many developed countries itu adalah subjeknya. Children from poor families adalah subjeknya, gitu ya. Predikat C adalah makes. Predikat D adalah has never been resolved. Ya. Predikat E adalah is only intended for. Nah, ini adalah predikatnya. Sekarang Ibu bertanya, mana predikat yang pasif? Betul, jadi hanya pada yang D saja. Ya, D dan E, maaf. D dan E yang pasifnya. Jadi, has never been resolved. Jadi, belum pernah dicari solusinya. Belum pernah dipecahkan. Belum pernah dipecahkan masalah itu. Kemudian yang E, is only intended. Hanya ditujukan. Hanya ditujukan. Is only intended. Hanya ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kaya saja. Maka nomor 11 jelas jawabannya adalah yang Bandung ya. Children from poor families. Ya kan? Seolah seperti itu ya. Akan tetapi do not have, tidak mempunyai kesempatan to get a proper education to support their future. In many parts poverty. Dia negara miskin dan dana pendidikan itu tidak sampai ke negara mereka. Akhirnya, children from poor families tidak punya kesempatan dia untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang sesuai, ya, untuk mendukung masa depan mereka. Jadi, pemuda-pemuda di negara miskin itu jauh tertinggal dengan pemuda-pemuda di negara berkembang atau negara maju. Itu maksudnya, ya. Oke. Berikutnya, nomor 12. Oke. Now is the time to invest. Saatnya menginvestasikan in learning, recovering, and help put the SDGs tadi ya back on track. So that tadi sudah dibahas sehingga ya. Maka jadi sehingga. Maka nomor 12 adalah yang A ya. Oleh karena itu. Oke. B dengan D sama. B sama dengan D. Oke. Furthermore, BDE maaf. BDE itu sama sayangku, jadi dia jangan dipilih ya. BDE. Salah, karena dia sekelompok. B dan E digunakan untuk menyatakan additional, kalimat tambah-tambahan. Additional relations, hubungan yang sifatnya menambah-nambah. Ya, kalau kita buatkan gambarnya, positif lagi sayangku di kanannya.
positif lagi. Kalau dia negatif, negatif lagi, nak. Nah, contoh ya. Jadi misalnya Haris, nah, Haris is a nice person. Misalnya contoh kalimatnya untuk yang BDE ya, nak ya. Ini. Nah, kita buatkan biasanya dia dengan semikolon, titik koma, dia dihubungkannya. Kita pakailah furthermore itu. Nah, furthermore terlebih pula for it's. Ibu hapus dulu supaya dia utuh. Furthermore. Nah, yang ini. Oke. Furthermore. Boleh juga pakai moreover. Boleh juga pakai besides. He is a generous man. Nah, letak menambahnya, dia itu baik sekali. Lagi pula dermawan. Nah, jadi sifatnya menambah, ya. Nice. Jadi generous itu menambah nice. Nah, generous itu menambah nice itu pakai furthermore, moreover, besides. Artinya terlebih pula, selain itu. Nah, kalau dia negatif lagi. Jadi misalnya ruangan ini sangat kecil. This room is small. Nah, small itu kan dalam benak kita negatif ya. Nah, lagi pula ruangannya panas. Therefore, it is hot room. Ruangannya panas, jadi hot itu menambah small, dia negatif menjadi subjek tersebut. Begitu ya. Nah, kalau nevertheless tadi sudah ya, kelompok yang but dan seterusnya. Kawannya but, however, dia harus kontradiktif. Positif, negatif, dan negatif dan positif. Kalau therefore untuk cause effect tadi ya, oleh karena itu, jadi misalnya I am sick, aku sakit, therefore I cannot attend the class. Nah, ada penyebabnya. Tapi ini yang satu arah semua. Jadi harus dari cause kemudian menuju effect. Nah, dari cause menuju effect. Tidak bisa dibalik dia, nggak bisa. Jadi misalnya I am sick, therefore I cannot attend the class. Aku sakit, oleh karena itu aku tidak bisa menghadiri kelas. Tidak bisa. I cannot attend the class, therefore I was sick. Nggak bisa kan? Aku tidak bisa menghadiri kelas, oleh karena itu aku sakit. Jadi dia hanya satu arah. Jadi dia one way. Dari cause menuju effect. Sementara cause effect yang lain itu seperti as, since, because. Itu kan cause effect juga. Itu kan bisa terbalik. Misalnya begini, nak. Nah, cause effect itu kan bisa juga dengan as. Bisa juga dengan since. Bisa juga dengan because. Nah, ini bisa terbalik-balik. Bisa dua arah dia. Tapi di kanannya harus subjek, predikat, objek ya. Jadi misalnya because, nah ada kalimat. Because I don't have time. Ya. Because I don't have time, I cannot visit them. Misalnya, I cannot visit them. Nah, I cannot visit them. Nah, maksudnya adalah because ini kan boleh diganti as, boleh diganti since, karena dia berarti karena. Nah, lihat di kanannya. Ini ada subjek, ini ada predikat. Nah, gitulah, ya. Nah, ini sebagai penyebab. Nah, ini sebagai efek. Dia kan bisa dibalik kalimatnya, ya. Dia kan bisa dibalik. I cannot visit them because I don't have time. Bisa terbalik kan ini? Nah, kalau yang di refer tadi nggak bisa. Dia one way, dia satu arah. Nah, ini bisa terbalik. I cannot visit them because I don't have time. Boleh juga because I don't have time, I cannot visit them. Itu bisa terbalik. Oke ya? Nah, apa bedanya dengan because of? Nah, kalau because of, nah, itu sama dengan due to. Due to. Nah, itu artinya dikarenakan. Kalau because itu kan karena, kalau because of artinya dikarenakan. Nah, dia di kanannya jangan SPO, tapi di kanannya kata benda. Nah, bisa juga di kanannya frase. Nah, bisa juga di kanannya gerund. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kalimat ini pakai because of, boleh. Because of not having time, I cannot visit them. Boleh. Because of not having. Nah, langsung gitu. Nggak ada subjeknya. Tidak ada subjek kalau because of. Ya, because of not having time, I cannot visit them. Kalau kita menggunakan because of. Ya, dan bisa terbalik. I cannot visit them because of not having time. Boleh seperti itu. Bisa terbalik-balik. Ya. Nanti akan kita ulang. Ya. Nomor 13. Ya. Bagaimana
paragraf kedua berhubungan dengan paragraf 3. Nah, nanti kalian balik lagi ya. Sekarang kita mencari predikat pada setiap opsi. Selalu predikat yang kita cari ya, Nak ya. Jadi nanti terbiasa ya. Predikat A depicts, menggambarkan. Predikat B illustrates, mengilustrasikan. Predikat C presents, menyajikan. Predikat D elaborates, menguraikan. Predikat E counter argues itu membantah. Nah, membantah artinya ya. Jadi yang berspidol oren ini sudah predikat di situ. Maka paragraf sebelah kirinya itu adalah subjeknya. Yang kanan kan objeknya. Nah, baru nanti kita menyesuaikan saja ya. Nomor 13 itu adalah delta. Ya, bahwa paragraf kedua menguraikan lebih jauh terkait kemiskinan dan ketidaksetaraan dampak pendidikan dan negara-negara dan dana negara-negara Eropa yang dijelaskan pada paragraf ketiga. Jadi pada paragraf ketiga itu kan ngomongin dana tadi ya, sekian billion dan seterusnya. Paragraf kedua menyebutkan wah ini negara-negara miskin nih bagaimana nih, tidak sama nih mendapatkan dana pendidikannya. Nah, seperti itu ya, nanti bisa balik lagi ke dalam teks ya. Ibu agak percepat, oh sudah 9.30 ya. Berarti kunci jawabannya saja ya, Nak ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, ini soal yang gaya terbaru, Nak. Ini soal gaya baru kemarin di UTBK, masih namanya UTBK 2022. Nah, gaya terbaru nih, pakai gini nih, pakai gambar, pakai infografis ya. Maka tetap kita mencari predikatnya sayangku. Mana predikatnya is, mana predikat have, mana predikat is, mana predikat is, mana predikat spans. Nah, jadi kita melihat gambar, maka kita sesuaikan saja. 14 jawabannya adalah Bandung, seperti itu, ya. Nomor 15. Ya, nomor 15 ini tentang penelitian juga di Eropa, tapi tentang kebiasaan membaca. Nah, ya, kebiasaan membaca. Nomor 15, dimunculkan lagi gambar-gambar. Kemarin ada 2 tuh soal infografisnya di UTBK. Ada 2, ya, jadi disesuaikan sajalah dengan soal UTBK-nya. Kita sesuaikan saja, ya. Nah, jadi kalau kita googling akan menemukan soal-soal seperti ini. Nah, based on the picture above, which is not, nah, mana yang bukan ya, mana yang bukan merupakan keuntungan dari membaca bagi anak-anak ya. Predikat subjeknya sudah pada soalnya, berarti predikatnya adalah can, add, and expand. Dapat menambah dan memperluas, will invite, can make. Nah, kemudian can be implemented, dapat diimplementasikan, kemudian can ensure. Yang pasif hanya ada pada yang D ya, dapat diimplementasikan. Maka nomor 15 jawabannya adalah elang. Iya, elang. Can ensure, dapat menjamin anak-anak menjadi yang bukan ya. Nah, tidak dituntut anak menjadi penulis hebat dengan membaca, tapi untuk meningkatkan knowledge-nya, bukan dituntut. Nah, yang tidak ya, yang tidak bukan dituntut untuk menjadi penulis hebat. Ya. Ada kata except ya, Nak ya? Ya, kecuali. Oke, kecualinya. All of the following sentences are true according to the passage. Ya. Predikat dari kalimat soal di sini adalah are. Nah, maka kecuali ya, berarti 4 betul, 1 salah. Predikat A adalah could boost, dapat menambah. Predikat B adalah involved. Predikat C adalah will get. Predikat D adalah benefits. Predikat E adalah read. Ya, read. Maka nomor 16 jawabannya adalah cacing ya. Oke, tidak akan mendapatkan keuntungan. Ya, jelas itu ya? Ya. Kecuali kan berarti bukan hanya membaca short stories, tapi membaca yang tidaknya kan, itu kan dia menyebutkan short stories. Salah kan? Oke, ya. Berikutnya nomor 17. What is the main information of the passage? Oke, informasi utama dari bacaan. Opsi A, could boost. Predikat A, could boost. Predikat B, can be analyzed. Pasif ya. Predikat B is caused, pasif. Predikat C is not recommended, tidak direkomendasikan dari pasif. Predikat E is more generally preferred, ya, lebih pada umumnya disukai. Maka nomor 17 yang betul adalah alpha ya. Ya. Reading a good book each day could boost kids' academic performance. Ya.
Nomor 18, nah ini juga panjang, jadi tetap harus cari predikatnya. What can be concluded? Apa yang dapat disimpulkan terkait membaca buku pada anak-anak? Apa katanya? Oke, sekarang kita melihat mana predikat A, do not agree. Mana predikat B, do not show. Mana predikat C, are. Mana predikat D, find. Mana predikat E, can increase. Nah, gitu ya. Itu predikatnya. Nah, maka nomor 18 jawabannya adalah elang ya, bahwa membaca buku-buku berkualitas tinggi dapat meningkatkan perkembangan kognitif pada anak-anak. Oke. Berikutnya nomor 19. Oke, nomor 19. Ibu ambil satu opsi lagi, kurang tadi salah. Dengan nomor 20. Iya, nah di sini. Ya. Sikap penulis terkait dengan kebiasaan membaca buku pada anak-anak. Nah, predikatnya ini ya, ini predikatnya. Nah, berarti apakah amazing, interesting, supporting, disagreeing, disappointing. Amazing menakjubkan, interesting menarik, supporting mendukung, disagreeing tidak menyetujui, disappointing mengecewakan. Jadi nomor 19 jawabannya adalah cacing. Ya, berikutnya nomor 20. Predikat kalimat soal adalah can be generally found. Ini bagian predikat kalimat soal. Artinya dapat secara umum dapat ditemukan. Secara umum dapat ditemukan. Jadi bacaan secara umum dapat ditemukan pada maka nomor 20 jawabannya jelas itu ada di surat kabar ya. Jadi bukan referensi bekerja, bukan jurnal ilmiah, bukan esai berbahasa Inggris, bukan majalah populer. Jadi itu diambil teks itu diambil dari surat kabar. The text was taken from newspapers.